bukan itu. Ya, makasih, Cuk. Tambah semangat penontonnya. Panjang bulan mana? Panjang koyo dina. Koyo dina rembulan. Rembulan sing awe 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 awe. Panjang bulan
Baik, semoga apa yang Bapak Ibu berikan menjadi amal pahala dunia dan akhirat. Dan saya informasikan, saya baru saja dapat informasi dari teman-teman panitia bahwa rombongan Pak Isran dan Pak Hadi tidak dapat hadir malam hari ini, tapi beliau memberikan donasi sebesar 15 juta rupiah untuk MTQ ke-45 tingkat Kecamatan Lojangan. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah sekaligus pembacaan doa yang akan dibawakan oleh guru kita yang mulia Bapak Ustadz Abdul Somad. Dipersilakan. Kepada Muhammad. Mau apa, Ma? Itu yang pakai sorban diginiin. Enggak, Ma. Nah, no. Nah, ya. Saya ngefans. Wih, orang mana Ustadz? Wih. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Sehat. Kalau Habib Syekh, orang Pun mana? kabari Abi. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa Yes. Ta'ala. Itulah kita ya, Bud. Amin ya rabbal alamin. Kata Itu ada balon. Duduk di samping saya Bapak Teguh. Kalau ke laut pergi berlabuh bersama teman. Mudah-mudahan Bapak Teguh tetap istiqomah buat acara yang selamat. Amin. Di samping beliau ada Bapak Camat Loajangan yang mewakili Bapak Bupati Kutai Kartanegara. Kalau pergi ke tengah kali, jangan lupa bawa peniti. Kalau sering mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Sekedar pantun saja. Hadir bersama kita Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Nahdlatul Ulama, Ketua Muhammadiyah, para alim, para ulama, seni pandai tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, belum kawin yang belum sunat. Semua yang hadir podo kabeh mlebu nang surga. Amin. Semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara kita pada malam hari ini adalah halal bihalal. Saya minta itu nanya, yang warna biru nah. Halal bihalal tidak pernah Makasih, Dok. Makasih ya. oleh Syawal. Halal bihalal tidak pernah dibatasi oleh Idul Fitri. Sesungguhnya setiap hari kita selalu melaksanakan yang halal dan ingin mendapatkan yang halal. Perbuatan yang halal yang ingin dicapai juga halal. Itulah dia halal bi halal. Itulah bahasa Arab yang orang Arab enggak ngerti. Tapi insya Allah maknanya baik. Apakah kelahi itu halal? Bisa lihat langsung. Haram. Bertengkar haram. Bermusuhan haram. Putus silaturahim haram. Maka yang putus disambung kembali. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Walaupun tarawihnya 30 malam, khatam Quran, witir, tahajud, tapi kalau putus tali silaturahim, kata Nabi SAW, hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan acara malam ini tersambung tali silaturahim kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Acaranya dibuat di tengah lapang, padahal di depan masjid besar menaranya dua. Di belakang itu dilihat lampu pohon kayu semua. Hutan, bukit. Acara ini luar biasa. Lampu yang menembak ke bukit hutan sana sampai 8 lampu. Ini kenapa dibuat acaranya di tanah lapang malam ini, padahal ada masjid besar, masjid kita tinggi, menaranya menjulang.
tapi jamaahnya lebih banyak lagi. Mudah-mudahan Bukitnya kelihatan. desa Purwajaya selalu diberikan keberkahan insyaallah. Apa yang kelihatan, Bang? Lampu, hutannya nyorot, lampunya Kalau nyorot ke tanah hutan itu nah lapang bisa belakang. penuh, maka apalagi masjid, betul? Kalau nggak percaya, lihat ibu besok. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau acaranya malam, Ustaz Abdul Somad memang mintanya supaya dibuat di tanah lapang. Kenapa begitu? Karena momen tabligh akbar tidak semua orang berani masuk masjid. Betul? Ah, betul kan jamaah? Ada orang-orang yang takut ke masjid karena ada beberapa temannya, sahabatnya baru ke masjid 2 kali tinggal. Trauma. Ada orang yang baru mendengar tausiah hanya mau di luar masjid, di tanah lapang. Saya sebetulnya mau dengar ceramah Ustaz Abdul Somad. Kenapa kamu tidak datang? Karena dibuat di dalam masjid, saya masih segan masuk masjid, takut trauma. Apalagi di depan masjid ada keranda jenazah. Tapi kalau dibuat di tanah lapang, orang ramai bisa dengar tausiah sambil minum es cendol, es doger, es bandung. Masya Allah. Kalau ada tabligh akbar, tidak hanya ngaji, tidak hanya santapan rohani, santapan jasmaninya juga. Mudah-mudahan semua dagangan laku malam ini. Biasa aja nonton. Sebelum pulang, habiskan makanan-makanan. Bayar masing-masing. Itu jam 8. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim kita bahagia, silaturahim kita senang hati, silaturahim kita dengan lantunan-lantunan lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang anak soleh, mengingatkan kita tentang mencintai ulama, mengingatkan tentang sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Malam ini kita berbahagia karena kita termasuk umat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Itulah kenapa orang beriman itu berbahagia. Kenapa? Karena dia pasti masuk surga. Amin ya rabbal. Semua yang hadir ini insyaallah masuk surga. Amin. Tapi saya enggak sholat Pak Ustaz, mampir dulu di neraka. Insyaallah 7 kali kita katakan subuh, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Di antara rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, minta jauh daripada neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, yang libihajimahu, mendidih otak, mendidih kepalanya. Insyaallah kita semua selamat. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad termasuk orang yang selamat dari azab neraka. Kita ini hebat, tapi doa kita untuk diri kita belum tentu makbul. Tapi doa kita untuk saudara kita berdasarkan cinta dan Allah. Doa dari jamaah kita, doa dari kiai kita, maka itu adalah di antara penyebab selamatnya kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan berkumpul beramai-ramai di tanah lapang, bawa kawan, sahabat, anak, istri, semuanya datang tumpah ruah. Tidak ada
Setiap langkah yang dilangkahkan dari rumah, ayunan tangan, langkah kaki. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Sampailah nanti kita pulang ke rumah dicatat sebagai para mujahid fisabilillah insyaallah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Dibuat dengan mata yang indah, suka memandang yang cantik-cantik. Mata juga suka melihat keindahan, maka dipajanglah bunga-bunga. Ini panitia pasti lama sekali mempersiapkan menunggu bunga ini tumbuh mekar. Matanya memandang yang indah-indah. Bagaimana telinganya? Telinganya juga ingin mendengar yang indah-indah. Maka dihadirkanlah anak-anak muda, grup hadroh. Apa nama grupnya dia? Ahbab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahbabul Mustafa. Semua mendengarkan lantunan-lantunan hadrah malam ini. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta dengan Rasulullah, apa kata Nabi? Almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta dengan Rasulullah, maka kita pun akan bersama dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mau acara nikah, walimah, akikah, nikah sekali lagi, undanglah Ahbabul Mustafa. Allahu Akbar. Jangan sampai sudah ngaji, sudah tausiah, sudah puasa, sudah tabligh akbar, tapi giliran acara akikah anaknya, walimah nikah, acara khitan, yang tampil cinta satu malam. Nauzubillah, cinta satu malam itu zina. Mohon maaf, pulang-pulang berbadan dua. Nauzubillah, maka tidak ada alasan bagi masyarakat Luajanan, tidak ada alasan bagi masyarakat Kutai Kartanegara. Kalau dulu mungkin masih ada alasan, belum ada grup hadrah. Ini sudah ada grup hadrah. Ini caranya kita berpindah daripada yang diharapkan Allah. Al-muhajir, orang yang hijrah. Siapa itu orang hijrah? Man hajara manahallahu anhu, meninggalkan semua yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Acaranya halal, yang dilihat halal, yang didengar halal. Pulang dari sini kita insya Allah meninggalkan yang haram, mendapatkan yang halal semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani. Wahlul itulah asal akar daripada kata halal. Dari Al-Quran acara kita ini. Halal bihalal itu dari kata wahlul halal. Apa mana wahlul uqdatan? Hilangkan segala penghalang. Wahlul uqdatan, hilangkan segala ikatan-ikatan min lisani, dari lidahku. Doa Nabi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri, mudahkan urusan, lapangkan hatiku, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatan, hilangkan sangkutan, kesulitan, kepayahan. Min lisani, dari lisanku ketika berkata-kata. Yafqahu qawli, supaya orang paham apa yang aku bicarakan. Dari tadi saya ngomong, Bapak Ibu paham apa yang saya ngomong? Akhirat. Jangan sampai selesai acara ditanya apa yang diomongin Ustaz Somad. Insya Allah semuanya mudah dipahami, mudah dimengerti. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini di atas bulan cantik, indah, terang benderang. Tadi kata Pak Teguh, tiap malam katanya hujan di desa kita. Betul? Malam ini berkat doa orang-orang soleh, doa orang-orang baik, para kiai, para alim, para ulama, kita bisa tenang. Hujan pun rahmat dan barakah. Tapi kalau yang kita inginkan bisa supaya duduk di tanah lapang dengan tenang. Doa orang-orang soleh dikabulkan Allah. Mudah-mudahan malam ini tidak hanya tabligh akbar, di akhir nanti kita akan sama berdoa sehingga negeri kita tetap dijaga, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa perbuatan haram yang kita hilangkan dari diri kita? Banyak sekali perbuatan Waktu di haram. Tenggarong tanah Malam datar ini juga akan ikut kita kan? bahas ada 3 Waktu di perbuatan Tenggarong haram kalau doa yang tanah luar datar juga biasa. ikut kan? Ini juga Perbuatan nanti ikut. haram yang pertama Ikut apa, Mas? dijelaskan dalam Ikut di doa. Al-Quran, hukumannya langsung
Wazaniyatu berzina perempuan. Wazani berzina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk dia 100 kali. Begitulah hukuman dalam Al-Quran. Di antara ciri dosa besar disebutkan hukuman dalam Al-Quran. Maka di antara dosa besar yang disebutkan hukumannya dalam Al-Quran adalah az-zaniyatu, perempuan. Kenapa perempuan lebih didahulukan daripada laki-laki? Bukan penghinaan, bukan pelecehan. Karena perempuan lebih malu daripada laki-laki. Maaf, beribu maaf. Karena dalam kasus zina yang kelihatan itu perempuan. Yang mentah-mentah laki-laki apa perempuan? Ini satu. Perempuan. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu dilihat tetangga keluarga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Karena malu lalu kemudian dikasih makan nanas sama ragi keluar berkelinting anaknya bulan-bulan. Membunuh, sudah berzina, membunuh lagi. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda kita dari perbuatan zina. Apa impian Allah? Tidak ada satupun orang Islam yang mau anaknya apalagi anak perempuannya. Maka kita jaga anak perempuan kita. Sino bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Maka malam ini acaranya bukan acara maksiat, bukan acara jauh daripada taat. Tidak dicampur tempat duduk laki-laki dan perempuan. Ada garis yang tengah, ke kiri laki-laki semua, ke kanan perempuan semua. Ada beberapa laki-laki ini untuk mengawal perempuan. Mudah-mudahan begitulah kita dengan perempuan. Kenapa? Karena bunyi ayatnya la taqrabuz zina. Ayatnya bukan la tasnu, jangan berzina, tapi bunyi ayatnya jangan dekati zina. Kenapa? Karena zina tidak langsung pada perbuatannya, tapi pada perbuatan yang mendekati. Berawal dari tukar nomor, dilanjutkan masuk ke grup WhatsApp, terjadilah apa yang terjadi. Sudah seperti kawan saya, sudah macam abang saya, sudah macam saudara saya, sudah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Pas ya, ada semua yang Waspada. Setan belum Ya. 40. Alhamdulillah masyarakat Luajanan perempuannya semuanya berjilbab, tidak ada yang nampak rambut, nggak tahu besok pagi. Pakaiannya menutup aurat. Mudah-mudahan yang tutup aurat malam ini, yang berjilbab malam ini, yang baju panjang malam ini istiqomah sampai mati insyaallah. Jangan sampai dipakaikan jilbab, pakai baju panjang ketika sudah meninggal dunia. Apa itu? Pocong. Pocong kepalanya tertutup. Jangan sampai setelah menjadi mayat baru ditutup. Ketika masih hidup terbuka. Kepala rumah tangga laki-laki, tidak hanya dirinya, dia akan diminta tanggung jawab. Latus alun na yauma idzin anin. Nah ini, hai laki-laki, kamu dapat harta warisan 2 kali bagian perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Hai laki-laki, kamu kepala rumah tangga. Ar-rijal laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, yang meluruskan segala kesilapan perempuan. Makanya laki-laki walaupun dia gagah, dia perkasa, dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang soleh, sendiri, lajang, belum menikah, pemuda, tapi begitu dia sudah menikah, dia menjadi kepala lokomotif kereta api. Di belakang sudah ada jamaah istri, anak. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, anakmu, nara, dari api neraka. Malam ini anak perempuan kecil-kecil dipakaikan jilbab yang panjang. Siapa yang memakaikan? Ibunya. Siapa yang memerintahkan? Ayahnya. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kepala rumah tangga, kamu akan ditanya, kamu akan diminta tanggung jawab. Walaupun sebesar ujung rambut, sebesar ujung tombak, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bapak
zaman canggih luar biasa. Dulu laki-laki mau ketemu dengan perempuan susah, laki-laki mau kenalan dengan perempuan payah. Sekarang begitu mudahnya, cari namanya di Facebook, langsung tulis, ketemu. Kalau nggak percaya, tulis dari Facebook Abdul Somad. Wah, tenang. Banyak sekali. Tinggal DM, kirim message. Nggak ketemu di Facebook, cari di Instagram. Nggak ketemu di Instagram, cari di TikTok. Banyak sekali. Itu kami tulis di Instagram Abdul Somad. Banyak sekali. Ini yang asli yang mana? Cari yang centang biru, yang followernya 9 juta itu. Maksudnya user Somad itu sombong. Maksudnya yang belum follow. Begitu mudahnya sekarang mencari orang, Bapak Ibu. Dulu laki-laki kalau mau kenalan sama perempuan menggeletar, ketakutan, grogi, cemas, nggak berani. Sekarang mau kenalan dengan perempuan, cukup cari, kirim WhatsApp, dapat nomor, kirim, langsung tulis namanya di Telegram, muncul orangnya. Tulis namanya di Facebook, muncul orangnya. Kirim message pesan, minta nomor. 6 langkah perbuatan setan pun terwujud. Pertama, nasratun, pandangan. Berawal dari pandangan mata. Setelah nasratun, fabtisamun, mulai senyuman. Setelah senyuman, fasalamun, salam, say hello. Setelah salam, fakalamun, mulai kalam, ngomong. Setelah kalam, famau'idun, mulai janjian. Setelah janjian, faliqa'un, pertemuan. Setelah pertemuan, terjadilah apa yang terjadi. Berlanjut dengan perbuatan setan. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Orang tua malu, orang kampung malu, keluarga malu. Nasi sudah jadi tai ayam. Sudah demikian perbuatan maksiat dosa. Innahu kana fahishatan. Itu adalah perbuatan keji. Wasa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Ya Allah, anak-anak muda kami yang malam ini hadir maupun yang tidak hadir, yang masih Kau berikan masa muda, selamatkan mereka. Yang masih ada ikatan pacaran-pacaran, putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan untuk nikah. Putuskan untuk nikah. Kami datang ini mau jangan menenangkan pacaran. hati, mau mencari pelipur lara, mau membahagiakan jiwa. Kenapa Ustaz Somad doakan kami putus? Karena saya sayang. Karena saya tidak mau adik-adik saya, anak-anak saya, ponakan saya, walaupun saya datang jauh dari Pulau Sumatera, dari Pekanbaru, Riau, transit Jakarta, dan Jakarta terbang ke Balikpapan, malam ini sampai ke desa kita. Ini adalah ungkapan cinta. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita dari perbuatan zina, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terus kami yang putus ini Pak Ustaz, masa pulang cuma bawa putus? Yang sudah putus tadi segera pertemukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Yang bilang amin yang sudah nikah, yang belum nikah aja. Ini yang sudah anak 3 bilang amin juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laki-lakinya baik, perempuannya baik, menghindarkan diri dari perbuatan zina, dipertemukan dengan cara yang baik, dengan ta'aruf, dengan khitbah, dengan tunangan. Pada akhirnya Itu orang Ustaz Somadnya, tua Ma. bahagia memanggil Iya, saya. namanya. Iya. Hai, Aku baru denger loh suara Abdurrahman. aslinya. Iya, belajar baru dengar, makanya kalau pulang sayang banget. Iya. Saya Kalau nikahkan kamu semoga dengan bisa anak saya dengan mahar sebentuk cincin emas itulah. tunai. Ini itulah aslinya aku. Saya terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Begitulah kebahagiaan sakral. Tapi begitu banyak seorang bapak menikahkan anaknya dengan emosi dan kemarahan. Aku nikahkan kamu dengan kemarahan. Kenapa dengan kemarahan? Kenapa dengan emosi? Karena sudah didahului dengan perbuatan maksiat. Bahasa Jawanya MBA, married by accident. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak muda kita insya Allah. Ini Ustaz Somad dari tadi sudah ngomong 3 kali menyelamatkan anak muda, anak muda, anak muda. Insya Allah yang muda sudah selamat Pak Ustaz. Sekarang ini kenakalan orang tua.
muda? Karena anak muda nafsunya bergelora. Karena anak muda libido seksualnya tinggi. Karena anak muda matanya, pandangannya, pergaulannya. Adapun orang tua kalau masih buat dosa juga, ingat malaikat maut sudah dekat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah perbuatan zina. Bagaimana kalau dia sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, maka hukumannya lebih berat lagi. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang belum menikah, laki-laki belum menikah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, 100 kali cambuk. Bagaimana kalau baru dicambuk 50 dia sudah mati? Selesai. Shooting nah. Tidak dilanjutkan lagi. Ya. Maka Aku siapa banyak yang tidak mau es. 100, cukup 50 mati. Tapi bagi yang tetap hidup sampai 100. Bagaimana dengan orang yang sudah menikah? Asy-syaikhu, laki-laki yang sudah menikah. Wasyaikatu, perempuan yang sudah menikah. Jika zanaya, kalau mereka tetap juga berzina, berselingkuh, farjumuhumal batta, mereka dirajam sampai mati. Apa makna rajam? Digali tanah, dimasukkan badannya, ditimbun biar supaya tidak bisa lari. Apa mah? Timbun di dalam tanah, kakinya terkurung di bawah, dia tidak akan bisa lari. Dilempar batu sampai mati. Apakah pernah terlaksana pada zaman Nabi? Ini pernah dilaksanakan pada zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang perempuan dari Juhainah. Ya Rasulullah, saya sudah melakukan perbuatan ini. Kata Rasulullah SAW, pulang ke kampung halaman. Kenapa Nabi menyuruh dia pulang? Karena dia sedang mengandung anak. Orang yang sedang mengandung tidak bisa dihukum mati. Karena kalau ibunya mati, anaknya ikut mati. Islam tidak hanya mementingkan hukuman, tapi Islam menjaga kehidupan. Ibunya memang bersalah, tapi anaknya tidak berdosa. Maka tidak boleh kita tuduh, hai anak zina. Karena yang berzina bapak ibunya, bukan anaknya. Mamin mauludin illa yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir